wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya kawan-kawan. Maaf salah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan manajemen saya ini mengelola sistem produksi jagung atau bahasa latinnya Z-Mais ya. Di sini disusun oleh nama saya. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Widian Andra Juliansyah dari program studi agribisnis pangan, nomor tokoh mahasiswa 1975-34. Saya dari Politeknik Negeri Lampung ya. Lanjut ya, langsung masuk. Ya, sistem produksi jagung di Sumsel. Alasan saya mengambil Sumsel karena saya berasal dari sini ya, Prabu Muli. Namun saya kuliah di Politeknik Negeri Lampung. Masuk saja langsung. Pada perkembangan produksi jagung bertempat di daerah kawasan Prabu Muli, lahan yang saya kawasi dengan produksi tanam jagung seluas 5 hektar. Dengan populasi jarak tanam 75 cm x 50 cm di luas lahan 5 hektar atau 50.000 meter. Lanjut. Sebelum masuk, saya akan menjelaskan beberapa perkenaan dari tanaman jagung yang dapat saya jelaskan di bawah ini. Langsung ya, bawahnya. Ya, langsung memperkenalkan jagung itu satunya Z-Mais. Jagung merupakan tanaman semusim di Indonesia maupun di mancanegara. Namun perekonomian jagung di Indonesia merupakan salah satu otoritas pencarian untuk memenuhi kebutuhan pangan dan makanan pokok. Selain di Indonesia, negara lain adalah salah satu bahan menjadi target untuk Indonesia mengimpor dan mengekspor barang bahan pangan yang berbahan pokok buah jagung. Jagung adalah tanaman rentan yang tumbuh di mana-mana. Selain di dataran tinggi, jagung juga dapat tumbuh di dataran rendah. Dan selain di musim penghujan, jagung juga dapat tumbuh di musim kemarau. Namun, dalam pengairan, penanaman pun harus untuk menyeimbangkan tanaman jagung di daerah kawasan tanaman jagung yang bermusim kemarau. Jagung juga menjadikan proses yang sangat cepat panennya. Dan berbuah jagung bukan hanya sekali prosesnya, namun juga dapat berbuah 2 kali saja, yakni di batang yang lumayan besar dan di tanah yang subur. Jagung ada 2 macam, yakni jagung biasa dan jagung manis. Langsung masuk. Jagung adalah salah satu sayuran favorit Amerika, itu juga dikenal sebagai jagung yang berasal dari kata Jerman Kurnam. Kata ini secara tradisional digunakan untuk menunjukkan tanaman biji-bijian utama di daerah tertentu. Ketika orang Eropa diperkenalkan dengan jagung, mereka menyebutnya jagung ya. Masih sama seperti kita. Penggunaan istilah ini lebih untuk American Indian corn. Jagung juga lebih produktif daripada tanaman sereal lainnya. Maksudnya itu lebih bergizi lah ya. Jagung tumbuh di telinga kumpulan kernel yang rapat di sekitar inti tengah atau tongkol yang ditutupi oleh sekam berdaun. Jagung adalah mais dalam bahasa Spanyol, mais dalam bahasa Prancis, mais dalam bahasa Italia, dan mais dalam bahasa Jerman. Pola ini berkembang di banyak negara. Dipercayai bahwa jagung lebih disukai untuk digunakan produk makanan seperti tepung jagung, sirup jagung, minyak jagung, dan lain-lain. Next, langsung. Nah, ini langsung populasi hitungan saya yang tadi ya, yang 5.000 hektar, 5.000 meter kuadrat atau sama dengan 5 hektar. Populasi hitungan lahan. Cara ngitungnya dapat kita lihat di sini. Jumlah bedengan ya, mencari jumlah bedengan, luas lahan lebih jarak tanam kali lebar sepanjang tanamnya, sama dengan ini tadi 5.000 meter ditambah 6 tambah 0,5 kali 1 tambah 0,5. Nah,
Nanti dapat saya jelaskan ya. Nah, 5.000 meter kuadrat dibagi 8 meter kuadrat. Nah, 8 ini hasil dari tambahan ini. 6 tambah 0,5 dikali 1 tambah 0,5 sama dengan 8 meter kuadrat. Nah, luas lahan 1 hektar sama 5.000 meter kuadrat. Nah, ini ukuran bedengan 1 meter kali 6 sama dengan 6 meter kuadrat. Nah, ini hasilnya dari tadi. Nah, jarak antar bedeng 50 cm per 0,5. Nah, ini dia. Jarak tanam 70 cm kali 50 cm dengan 3.500 meter kuadrat. Nah, ini dapat kita bagi. Jadi 5.000 meter kuadrat dibagi per meter kuadrat sama 625. Nah, karena kita mencari bedengan, jumlah bedengan, maka 5.000 bagi 8 meter kuadrat sama 625 bedengan per hektar. Jadi 625 kali 5 hektar sama 3.125 hektar. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi 75 cm kali 50 sama 3.500. Nah, jadi jumlah populasi tanam perbedengan luas lahan dibagi jarak tanam dikali jumlah tanaman per lubang. Nah, sini tertera 5 hektar dibagi 8 meter kuadrat kali 1 tanaman sama dengan 39 tanaman perbedengan. Mengerti ya? Nah, lanjut. Kriteria bibit jagung. Nah, dari kriterianya ada 3. Ini bentuk, ukuran, dan warnanya seragam. Tidak ada pipih atau lonjong ya dari bibitnya itu. Jadi maksudnya itu ukuran warnanya itu tuh sama semua gitu. Nah, jadi yang kedua, permukaan harus bersih dan mengkilat. Nah, artinya bersih, jadi tidak ada yang hampa-hampa, tidak ada yang kopong-kopong. Nah, seperti itu ya. Dapat kita jumpain di untuk kriteria di yang dijual bibit yang 98% lah, 97% lah gitu. Yang terakhir, tidak tercampur dengan benih yang hampa. Jadi hampa-hampa misalnya kalau kita rendam, ikan yang bagus itu tetap di dalam, dan yang hampa itu biasanya naik ke atas karena tidak ada lagi bibitnya. Lanjut. Populasi bibit tanaman jagung. Jumlah benih jagung tanaman dalam satu bedeng kali jumlah bedengan. Jadi yang 39 tanaman tadi kali 625 bedengan ya. Sama dengan 24,375 tanaman per hektar. Nah, ini ya, 39 tanaman kali 625 bedengan sama 24.375 tanaman per hektar. Dikali 5 hektar, kan tadi 1 hektar kali 5 hektar sama 121.875 hektar tanaman di lahan yang 5 hektar. Jadi benih jagung yang dibutuhkan adalah 1 hektar sama 20. Langsung saja. Jadi benih jagung yang dibutuhkan adalah 5 hektar sama 1.221,875 tanaman. 1 kilogram benih sama 3.000 benih. Nah, dapat gini ya. Jadi artinya 1 kilogram benih itu maksudnya untuk 1 kilogram yang di dalam kemasan. Ya, 1 kilogram yang dalam kemasan sama dengan 3.000 benih. 1 kilogram benih sama dengan 80.000 harganya. Mengerti kan? Dalam satu bungkus artinya 3.000 isinya, dan dalam 1 kilogram benih sama 80.000. Ini tidak pasti, namun kurang lebih segini, karena kita tidak tahu yang di dalam kemasan itu mungkin ada yang berbeda. Jadi 75 kg benih kali 3.000 sama 453 kg.
yang dibutuhkan 121.875. Jadi 75 kg kali 80 sama 600.000. Langsung masuk selanjutnya. Nah, itu langsung saja yang pupuk. Pupuk menjadi salah satu bahan tanaman yang dijadikan unsur tumbuh dalam pertumbuhan tanaman. Pupuk organik merupakan hasil dari sisa-sisa bahan organik, baik berupa sisa tumbuhan dan kotoran hewan, dan yang dihasilkan dengan bahan-bahan alami. Bahan pupuk NPK. Pupuk NPK merupakan salah satu pupuk yang berasal dari bahan kimia. Pupuk urea merupakan salah satu pupuk bahan kimia yang penguraiannya berbahaya di lingkungan sekitar, dan pupuk jenis ini tidak bisa dicampur dengan cairan biasanya. Langsung, mungkin pupuk sebagian sudah paham ya, dan untuk selanjutnya bisa kalian kenali di channel-channel sebelumnya. Ini dosisnya, dosis pupuk. Jumlah pupuk yang dibutuhkan organik 1000 kg. Rp 1 juta rupiah keluar biaya sekitar 1 juta rupiah. NPK 100 kg sama dengan 200.000. Urea 50 kg sebesar 300.000. Jumlah pupuk sama 450 kg di lahan yang 10 hektar. Jika kita 5 hektar berarti 1000 tambah 200 sama dengan 1200 tambah 300, jadi 1500, karena ini hitungan pada lahan 5 hektar kita. Harga pupuk per hektar 1.040.000 5 hektar. Ini nilai 1 hektarnya 1.040.000 kali 5 hektar sama 5.200.000. Ini di proses ini kita biasanya 3 kali pemupukan. Nah, 5.200.000 dikali dengan kali 3 kali pemupukan sama 15.600. Sekitar itu ya. Kalau ada sisanya langsung kita simpan dan untuk penanaman yang selanjutnya. Jadi untuk 5 hektar lahan dengan 3 kali pemupukan, tentu biayanya adalah Rp 15.600, sekitar itu ya. Lanjut. Anggaran tenaga kerja. Tenaga kerja kita membuka 50 anggota pekerja. ST sama dengan istirahat. Kerja 8 jam. Jadi di waktu kerja 8 jam diberi waktu istirahat 1 jam. Itu terserah mereka mau membaginya bagaimana, apa 10 menit, intinya 1 jam itu istirahat bersamaan untuk makan siang. Target atau output 12 bedengan dalam satu pekerja. Dalam ini tidak menentukan beberapa hari, namun diusahakan 3 hari selesai, karena mengingat waktu yang rentan dan orang yang banyak, kemungkinan sangat mudah mencapai 12 bedengan. 3 bedengan dalam sehari cukup dirasa, karena waktu 8 jam cukup lama. Tenaga kerja ST kali output, artinya 1 jam kali 12 bedengan dibagi waktu kerja sama 8 sama dengan 90.000. Nah, 90.000 ini artinya 90.000 gaji pegawai dalam proses ini. Nah,
Jadi di seharinya jika mereka mencapai target 12 bidengan dan di hari yang sama, jadi mereka itu akan mendapatkan uang 90.000 upahnya. Nah, jika mereka selesai dalam sehari ini, mereka mendapatkan uang 90.000, kita dapat menginvestasikan 90.000 dikali 50. 50 ini orang, jadi 90 kali 50 sama dengan 4.500.000 biaya kita keluar untuk upah mereka. Bisa mengerti ya? Investasi barang diperkirakan untuk biaya yang kita keluarkan cangkul Rp 25.000 satunya, dan itu tadi dapat kita hitung adalah 50 orang, masing-masing harga cangkul 25.000, hari 20.000, traktor 20 juta. Nah, traktor ini dihitung cuman satu saja ya, bila meter cukup. Namun seperti cangkul dan arit, satu orang satu. Bibit 600.000 yang telah kita hitung tadi, pupuk 15.600.000, gaji tenaga kerja 4.500.000. Bensin ini maksudnya bensin traktor ini solar ya biasanya, tapi lebih ke identik bensin karena tidak enak mengatakannya solar karena harusnya minyak ini ya. Dan makan 200.000. Nah, ini makan ini maksudnya kita yang mengasih makan mereka. Walaupun beberapa hari kerja kita sedekah ya, dan tanggung jawab kita, jadi makan sebesar 200.000 dalam sehari, minum 100.000 karena minum ini biasanya kita membeli es, menukar galon dan macam-macam lainnya. Jadi investasi sebarang adalah 20.280.000 yang kita keluarkan. Sekitar itu ya. Cangkul dan arit ini sebagian dari mereka dia membawa dan sebagian kita membeli. Ya. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulan saya. Alasan saya memilih komoditas jagung adalah karena jagung merupakan salah satu komoditas unggulan pertanian dari subsektor tanaman pangan yang multiguna dan bernilai strategis untuk dikembangkan. Pada saat ini jagung tidak hanya dimanfaatkan untuk bahan pangan food saja, tetapi juga untuk bahan pakan ternak feed. Dari hasil analisis perencanaan agresi pengelolaan sistem produksi komoditas jagung dengan luas 5 hektar, berhasil mencapai peningkatan produktivitas atau produksi dan pendapatan usaha tani jagung sangat bergantung pada kemampuan penyediaan dan penerapan teknologi produksi yang meliputi varietas unggul berikut: benih berkualitas dan komponen teknologi budidaya dan pasca panen yang meliputi penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, penyiapan, irigasi, dan prosesing hasil dan lain-lain. Dalam mendukung komponen tersebut diperlukan peralatan yang digunakan seperti alat tanam yang telah kita hitung tadi, benih, traktor, cangkul, dan lain-lain. Dan peralatan itu memerlukan biaya untuk dibeli ataupun sewa. Berdasarkan perhitungan juga, saya mendapat keuntungan dalam mengelola komoditas jagung di lahan meter. Kemudian dalam perhitungan RC atau BC hasil, usaha ini juga dapat dikatakan layak. Nah, dan untuk keuntungan dan kerugian itu tertera di tadi, tergantung pada musim, dan keuntungan dapat dijumpai pada channel saya yang selanjutnya atau yang sebelumnya udah saya udah pernah yang mengunggahnya. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.